Ismo- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sistem thinking menganalisis 3 studi kasus. Studi kasus pertama yaitu screening kanker payudara. Di sini ada input sumber daya yang masuk ke dalam sistem yaitu ada 3, data jumlah penderita kanker payudara, data tingkat kematian akibat kanker payudara, dan yang ketiga dana pemerintah untuk program kesehatan. Yang kedua output. Output dibagi menjadi 3 yaitu ada program screening kanker payudara nasional, yang kedua pemeriksaan mamografi rutin, yang ketiga peningkatan deteksi dini kanker. Yang ketiga faktor pendukung. Ada teknologi medis yang semakin berkembang. Kedua, sistem rumah sakit memadai. Ketiga, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini. Yang keempat, ada constraint. Batasan yang menghambat sistem. Biaya alat mamografi sangat mahal. Yang kedua, keterbatasan jumlah tenaga medis. Yang terakhir, anggaran kesehatan yang terbatas. Yang kelima, ada planet outcome. Hasil yang memang direncanakan ada 3. Deteksi kanker payudara pada tahap awal, yang kedua penurunan angka kematian akibat kanker, yang terakhir peningkatan kualitas hidup pasien. Dan yang keenam, unplanned outcomes. Dampak yang tidak direncanakan. Ada 3 poin, overload pada laboratorium atau rumah sakit. Yang kedua, biaya kesehatan meningkat. Yang terakhir, kecemasan berlebihan pada pasien. Lalu yang terakhir ada feedback loop. Jika screening meningkat, maka lebih banyak kasus ditemukan lebih awal. Poin kedua, angka kematian menurun. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Namun juga bisa terjadi jika jumlah pasien meningkat terlalu cepat. Ada 3, rumah sakit overload. Yang kedua, kualitas pelayanan menurun. Yang terakhir, kepercayaan masyarakat menurun juga. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua tentang ekspor air Deep Cove. Dalam pelaksanaan ekspor air Deep Cove ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Kasus ini membahas rencana ekspor air dalam alami dari Deep Cove Kanada sebagai komoditas untuk negara yang kekurangan air bersih. Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Namun di sisi lain juga terdapat beberapa hal yang memicu perdebatan karena menimbulkan dilema antara keuntungan ekonomi dan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Next. Nah, selanjutnya inputnya yaitu satu, sumber daya yang masuk ke sistem, dua, sumber alami dari Deep Cove, tiga, investasi perusahaan, empat, teknologi pengambilan dan pengemasan air, lima, tenaga kerja, enam, infrastruktur transportasi, dan yang terakhir yaitu perizinan dari pemerintah. Selanjutnya outputnya, satu, hasil yang dihasilkan sistem, dua, air kemasan untuk ekspor, tiga, peningkatan pendapatan perusahaan, empat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan yang terakhir yaitu pembukaan lapangan kerja. Nah, faktor pendukungnya ada 5 juga, yaitu yang pertama, hal yang membantu sistem bekerja, dua, ketersediaan sumber air yang melimpah, tiga, permintaan tinggi dari pasar internasional, empat, infrastruktur transportasi yang baik, dan lima, teknologi pengolahan air. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan ekspor air DIFCAF, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan seperti regulasi lingkungan, penolakan masyarakat lokal, resiko eksploitasi sumber daya alam, biaya transportasi internasional, serta ketidakpastian kebijakan pemerintah. Nah, meskipun demikian, rencana ini diharapkan dapat memberikan hasil positif berupa peningkatan pendapatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya secara komersial, pertumbuhan industri ekspor air, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain juga,
terdapat pula dampak yang tidak terduga seperti penurunan cadangan air lokal, kerusakan ekosistem, konflik sosial, serta ketergantungan ekonomi pada ekspor air yang perlu diantisipasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu feedback loop. Dalam sistem ekspor air deep CAV, terdapat hubungan sebab akibat yang mempengaruhi eh, ekspornya. Jika pemerintahan ekspor meningkat, produksi akan naik sehingga keuntungan ekonomi bertambah dan perusahaan memperluas eksploitasi sumber daya air. Namun, jika eksploitasi dilakukan secara berlebihan, cadangan air lokal akan menurun dan kerusakan lingkungan meningkat. Hal ini memicu penolakan dari masyarakat yang pada akhirnya dapat mendorong pemerintah untuk menghentikan kegiatan ekspor. Next. Yang selanjutnya yaitu ada ekspor air. Lah, kok belum diganti? Yang selanjutnya yaitu det- deteri berikutnya yaitu deterioration of urban transport. Kasus ini menjelaskan penurunan kualitas transportasi publik di kota besar yang awalnya transportasi publik digunakan oleh banyak masyarakat, namun seiring waktu terjadi ada beberapa hal yang tidak diinginkan seperti penurunan kualitas layanan, penurunan jumlah penumpang, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, dan kemacetan semakin parah. Hal ini menciptakan spiral penurunan dalam sistem transportasi kota. Di sini terdapat input yaitu sumber daya yang masuk ke sistem, lalu infrastruktur transportasi, dana pemerintah untuk transportasi, tenaga kerja, jumlah penumpang, teknologi transportasi, dan juga kebijakan transportasi kota. Lalu untuk outputnya, yaitu terdapat hasil yang diinginkan sistem, layanan transportasi publik, mobilitas masyarakat di kota, tingkat kemacetan lalu lintas, tingkat penggunaan transportasi publik, dan juga dampak lingkungan, yaitu polusi udara. Faktor pendukungnya yaitu hal yang membantu sistem bekerja, investasi pemerintah dalam transportasi, infrastruktur transportasi yang baik, integrasi antar moda transportasi, teknologi transportasi modern, dan juga kesadaran masyarakat menggunakan transportasi publik. Dengan constraint yaitu batasan yang menghambat sistem, keterbatasan anggaran pemerintah, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, pertumbuhan kendaraan pribadi yang cepat, manajemen transportasi yang kurang efektif, dan juga perencanaan kota yang tidak terintegrasi. Untuk plan outcomes yaitu hasil yang direncanakan dari inisiatif ini mencangkup terciptanya sistem transportasi publik yang efisien guna mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada pengurangan kemacetan lalu lintas dan juga penurunan polusi udara yang pada akhirnya mendukung terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Lalu, di sisi lain terdapat sejumlah dampak negatif yang tidak direncanakan. Jika tidak dikelola dengan baik, inisiatif ini justru berpotensi menyebabkan penurunan kualitas layanan transportasi publik. Akibatnya, sejumlah penumpang dapat berkurang dan mendorong peningkatan penggunaan pribadi. Ironisnya, alih-alih teratasi, kondisi ini dapat membuat kemacetan lalu lintas semakin parah dan pada akhirnya meningkatkan polusi udara. Lalu yang selanjutnya yaitu feedback loop. Fenomena ini menciptakan sebuah lingkaran umpan balik negatif yang merugikan. Rantai, rantai sebab akibat dimulai dari penurunan kualitas transportasi publik yang menyebabkan jumlah penumpang berkurang. Berkurangnya penumpang secara langsung berdampak pada penurunan pendapatan operator transportasi
yang mengakibatkan dana untuk investasi perbaikan layanan pun berkurang, yang pada gilirannya membuat kualitas layanan semakin menurun. Kesimpulannya yaitu kasus transportasi perkotaan menunjukkan bahwa masalah transportasi bukan sekedar persoalan kendaraan atau jalan semata, melainkan merupakan sebuah sistem kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari kebijakan, infrastruktur, perilaku masyarakat hingga ekonomi. Dengan penerapan pendekatan sistem thinking, pemerintah dapat memahami keterkaitan dan hubungan sebab akibat antar faktor tersebut. Pemahaman yang holistik ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan transportasi yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.